Iya, udah langsung aja dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Yang Maha Kuasa ya. Amin. Amin. Baik teman-teman semua, pada sore kali ini kami dari kelompok 5 unsur periode ketiga kelas 12 IPA 2 akan mempresentasikan submateri dari bab 3 mengenai unsur-unsur periode ketiga. Sebelum mulai ke materi, kami sudah share di kolom chat untuk link absensinya ya. Pastikan kalian dokumentasikan juga. Selanjutnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Irsaura Najira, absen 16, sebagai moderator dan presentator. Saya Andini Bintang Oktaviani, absen 5 sebagai notulen. Saya Dela Amanda Fitria, absen 9 sebagai anggota. Saya Michael Kenji Prasetya, absen 19 sebagai anggota. Saya Muhammad Ragil Febrianto, absen 22 sebagai ketua. Saya Reda Karima, absen 28 sebagai host. Saya Rifki Ilham Julfahmi, absen 30 sebagai anggota. Oke semuanya, karena kita sudah saling mengenal, selanjutnya ketua kami ingin menyapa dan menyampaikan sepatah dua patah katanya kepada kalian semua nih. Langsung saja ya untuk Muhammad Ragil Febrianto, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore. Saya Muhammad Ragil Febrianto selaku ketua dari kelompok 5 unsur periode ketiga kelas 12 IPA 2. Sebelumnya saya mewakilkan kelompok saya untuk mengucapkan banyak terima kasih pada teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya untuk berpartisipasi dalam presentasi Google Meet kelompok kami. Kami pun mohon maaf sudah mengganggu waktu teman-teman semua, dan apabila terjadi kekurangan-kekurangan dalam berjalannya presentasi, mohon dimaklumi ya teman-teman. Pada presentasi hari ini, setelah materi akan ada sesi tanya jawab pastinya ya. Nah, setelah sesi tanya jawab, kami akan menunjuk satu orang menyimpulkan apa saja yang telah kita pelajari hari ini. Orangnya akan kami tunjuk acak ya. Jadi untuk teman-teman semua simak baik-baik ya materi yang akan kelompok kami sampaikan nanti. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik teman-teman semua, seperti yang dikatakan oleh Ragil, pada akhir presentase kami akan menunjuk satu orang secara acak untuk menyimpulkan materi yang kita pelajari hari ini. Baik, mari kita langsung saja ke pembahasan materi pada hari ini. Dipersilakan kepada para presentator. Oke teman-teman semua, judul materi kita pada hari ini adalah unsur-unsur periode ketiga. Nah, unsur-unsur ini memiliki sifat periodik. Sebelumnya, kita akan membahas apa itu unsur-unsur periode ketiga. Unsur-unsur periode ketiga adalah unsur-unsur yang memiliki jumlah kulit yang sama, yaitu 3 kulit. Tetapi jumlah elektron valensinya berbeda, yakni dimulai dari 1 sampai 8. Keteraturan sifat keperiodikan unsur dalam satu periode dapat diamati pada unsur-unsur periode ketiga yang terdiri dari natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosfor, belerang, klorin, dan argon. Unsur-unsur periode ketiga memiliki elektron valensi yang jumlah protonnya meningkat dari kiri ke kanan atau dari natrium ke argon, sedangkan jumlah kulitnya tetap 3 kulit. Maka dari itu, tarikan inti yang diperoleh juga akan semakin kuat. Selanjutnya, sifat periodik unsur periode yang ketiga, yaitu jari-jari atom. Dalam satu periode, semakin ke kanan itu, jari-jari atom cenderung semakin kecil. Hal ini disebabkan oleh semakin bertambahnya muatan inti. Berarti inti atom akan semakin sulit melepaskan elektron dan akan semakin mudah untuk menerima elektron. Karena gaya tarik inti atom terhadap elektron pada kulit-kulit atom semakin meningkat, kecenderungan ini berlaku di sepanjang periode, terkecuali pada argon, karena argon tidak dapat membentuk ikatan yang kuat. Unsur ini juga mempunyai sifat periodik keelektronegatifan. Keelektronegatifan adalah kemampuan untuk menarik elektron dalam suatu ikatan yang dipengaruhi oleh jari-jari.
Nilai keelektronegatifan unsur periode ketiga dari kiri ke kanan nilainya akan semakin besar. Dari pengertiannya, kita ketahui bahwa keelektronegatifan unsur periode ketiga dipengaruhi oleh jari-jari atom. Jika jari-jari atom semakin kecil, berarti elektron yang akan ditarik semakin dekat dengan inti atom. Kalau semakin dekat dengan inti, berarti gayanya akan semakin besar. Nah, karena gayanya semakin besar, maka kekuatan mekanik elektronnya juga akan semakin kuat. Ada sedikit catatan untuk keelektronegatifan pada unsur periode ketiga, yaitu unsur argon tidak boleh diikutsertakan, karena argon adalah gas mulia yang berarti tidak memungkinkan untuk menarik elektron atau bisa dikatakan sudah stabil. Nah, untuk energi ionisasi, itu adalah energi yang dibutuhkan untuk melepas satu elektron dalam wujud gas. Energi ionisasi itu dari Na ke argon, cenderung semakin besar. Energi elektron juga yang dilepas dari inti akan semakin dekat. Berarti tarikan intinya juga akan semakin kuat. Maka semakin sulit untuk melepas elektronnya. Karena tarikan inti elektron semakin kuat, sehingga membutuhkan energi juga yang semakin besar pada tiap unsurnya, itu dari kiri ke kanan. Urutan energi ionisasi seharusnya itu ada natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosfor, sulfur, klorin, dan argon. Tetapi kenyataannya, energi ionisasi magnesium lebih besar daripada aluminium, dan energi ionisasi fosfor itu lebih besar daripada sulfur. Hal ini disebabkan oleh konfigurasi elektron magnesium lebih stabil daripada aluminium, dan pada konfigurasi elektron fosfor terdapat 3 elektron yang tidak berpasangan pada subkulit 3p yang dapat dikatakan kondisi konfigurasinya adalah setengah penuh atau cenderung stabil pada unsur sulfur. Artinya, elektron magnesium dan fosfor lebih sulit dilepas dan energi yang dilepaskan juga semakin besar. Maka urutan yang benar adalah natrium, aluminium, magnesium, silikon, sulfur, fosfor, klorin, dan argon. Kemudian pada sifat fisis unsur periode ketiga juga terdapat titik leleh dan titik didih unsurnya. Titik leleh dan titik didih unsur-unsur periode ketiga dari kiri ke kanan meningkat secara bertahap dan mencapai puncaknya pada golongan 4A yaitu silikon. Kemudian turun secara drastis pada golongan 5A pada fosfor. Jadi titik leleh tertinggi dimiliki oleh silikon, sedangkan titik leleh terendah dimiliki oleh argon. Perubahan titik didih dan titik leleh ini disebabkan oleh struktur dari masing-masing zat dalam keadaan bebas. Unsur natrium, magnesium, dan aluminium memiliki struktur logam, sehingga memiliki titik didih dan titik leleh yang cenderung lebih tinggi. Karena seiring dengan bertambahnya elektron valensi, sehingga kekuatan ikatan logam menjadi meningkat. Unsur silikon membentuk struktur molekul dengan ikatan kovalen raksasa atau seperti intan. Zat dengan struktur kovalen raksasa mempunyai titik leleh dan titik didih yang sangat tinggi. Unsur fosfor dan sulfur merupakan molekul dengan struktur kovalen sederhana atau molekul poliatomik, sehingga mempunyai titik didih dan titik leleh yang lebih rendah daripada logam. Unsur klorin dan argon berwujud gas, dengan Cl merupakan gas diatomik dan argon merupakan gas monoatomik dengan titik didih dan titik leleh yang sangat rendah. Nah, untuk unsur fosfor, sulfur, klorin, dan argon hanya dikukuhkan oleh gaya van der Waals yang relatif lemah dan tergantung pada massa molekul relatifnya. Nah, ternyata unsur periode ketiga juga mempunyai sifat logam dan non-logam, dari natrium ke argon atau dari kiri ke kanan. Sifat unsur periode ketiga cenderung berubah dari logam, metaloid, non-logam, dan gas mulia. Dari tabel tersebut, berarti unsur-unsur periode ketiga dari kiri ke kanan memiliki sifat logam yang semakin lemah dan sifat non-logam yang semakin kuat. Hal ini disebabkan oleh keelektronegatifannya yang semakin besar.
sehingga unsur tersebut akan semakin mudah membentuk ion negatif atau menjadi non-logam. Natrium, magnesium, dan aluminium merupakan logam dengan struktur kristal raksasa yang memiliki kilap logam dan daya hantar listrik yang baik. Silikon merupakan semi logam atau metaloid dengan struktur ikatan kovalen raksasa, sehingga bersifat semikonduktor. Fosforus, belerang, dan klorin merupakan unsur non-logam dengan struktur kristal sederhana. Ketiga unsur ini tidak dengan menghantarkan listrik. Sifat ini terlihat dari kemampuannya membentuk ion negatif. Dan yang terakhir, argon merupakan gas mulia. Selanjutnya, sifat kimia unsur periode ketiga. Sifat pereduksi dan pengoksidasi unsur periode ketiga. Daya pereduksi unsur-unsur periode ketiga berkurang dari kiri ke kanan, sedangkan daya pengoksidasinya semakin bertambah. Jadi, pereduksi terkuat adalah natrium dan pengoksida terkuat adalah klorin. Kecenderungan ini sesuai dengan energi ionisasi yang cenderung bertambah dari kiri ke kanan, yaitu yang pertama natrium, merupakan reduktor kuat yang mereduksi air menjadi gas hidrogen. Yang kedua itu magnesium, memiliki daya reduksi yang lebih lemah daripada natrium, tetapi masih digolongkan sebagai reduktor karena potensial reduksinya yang sangat negatif. Yang ketiga itu aluminium, meskipun jika dilihat dari potensial reduksinya masih tergolong reduktor kuat, tetapi dengan adanya lapisan oksidan di permukaannya membuat aluminium itu kurang reaktif. Yang keempat itu silikon, merupakan reduktor yang sangat lemah dan tergolong dapat bereaksi dengan oksidator kuat secara langsung. Yang kelima itu fosforus, merupakan reduktor yang sangat lemah, terutama dalam mereduksi oksigen dan homogen. Yang keenam itu belerang, merupakan oksidator lemah, dan yang terakhir itu klorin, merupakan oksidator yang paling kuat. Sifat asam basa hidroksida unsur periode ketiga memiliki sifat asam basa hidroksida dan sifat senyawanya. Hidroksida unsur periode ketiga dapat dinyatakan sebagai MOH X aksen dengan M adalah unsur periode ketiga kecuali argon ya, dan X adalah nomor golongannya. Hidroksida unsur periode ketiga terdiri dari NaOH, MgOH2, AlOH3, FiOH4, POH5, SOH6, dan ClOH7. Sifat hidroksida unsur periode ketiga tergantung pada perbedaan keelektronegatifan dari unsur periode ketiga dan oksigen. Jika perbedaan tersebut besar, maka ikatan M dengan O akan bersifat ionik dan hidroksida bersifat basa. Yang artinya, jika di dalam air akan melepas ion OH-. Begitupun sebaliknya, jika perbedaannya kecil, ikatan M dengan O akan bersifat kovalen, dan karena ikatan O dengan H bersifat polar, maka ikatan tersebut dapat mengalami hidrolisis sehingga melepas ion H+ dan larutannya bersifat asam. Tabel tersebut menyimpulkan bahwa dari natrium ke klorin, energi ionisasi bertambah, yang berarti sifat basa akan berkurang dan sifat asamnya menjadi bertambah. Sifat senyawa unsur periode ketiga berubah secara teratur. Senyawa natrium hingga aluminium cenderung bersifat ionik, sedangkan silikon hingga klorin cenderung membentuk senyawa kovalen. Semua unsur periode ketiga terdapat dalam bentuk senyawa, kecuali belerang dan argon. Nah, dari semua penjelasan tentang unsur periode ketiga tadi, unsur-unsur ini memiliki kegunaan dalam kehidupan sehari-hari. Kegunaan unsur periode ketiga dalam kehidupan sehari-hari yang pertama itu ada Na atau natrium, digunakan sebagai bahan pengolahan logam-logam tertentu, misalnya litium, kalium, zirkonium, atau logam transisi dan logam alkali yang lebih berat. Yang kedua ada Mg atau magnesium, digunakan sebagai bahan membuat logam campur dan reduktor. Yang ketiga ada Al atau aluminium, digunakan untuk membuat alat-alat keperluan rumah tangga, bahan membuat rangka dari mobil dan pesawat terbang, bahan cat aluminium, dan perabotan rumah tangga. Yang keempat itu ada Si atau silikon, dapat digunakan untuk membuat chips komputer. Yang kelima ada P atau fosfor, digunakan untuk membuat asam fosfat, pupuk, dan deterjen. Yang keenam ada S atau sulfur, digunakan untuk membuat asam sulfat dan industri bahan kendaraan. Yang ketujuh ada Cl atau klorin, digunakan untuk membuat klorat, kloroform, karbon tetraklorida, dan ekstrasi brom.
Dan yang terakhir ada AR atau argon digunakan untuk mengisi bola lampu pijar karena tidak bereaksi dengan kawat wolfram. Selesai sudah pemaparan materi dari kelompok 5 mengenai unsur-unsur periode ketiga. Terima kasih kepada anggota kelompok yang sudah memaparkan materi dengan baik. Selanjutnya kami akan lanjut ke sesi tanya jawab. Sesi ini kami hanya mengambil 3 pertanyaan saja ya. Baik, untuk yang mau bertanya silahkan raise hand. Silakan Wisesa Ramadhani ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wisesa Ramadhani dari kelompok 3, kelas 12 IPA 2. Sebelumnya saya sangat mengapresiasi ya kelompok kalian, itu bagus banget. Presentasinya nggak kalah menarik dari kelompok-kelompok sebelumnya. Di sini saya izin bertanya, kenapa pada asam basa hidroksida, unsur silikon, fosfor, belerang, dan klorin itu menyatakan hidroksidanya yang tidak stabil? Terima kasih. Terima kasih Wisesa atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan kami tampung terlebih dahulu ya. Silahkan Oktaviana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Oktaviana Ramadhani Hermansyah dari kelompok 2. Jadi saya ingin bertanya. Tadi kan dijelasin kalau semua unsur periode ketiga itu terdapat dalam bentuk senyawa. Nah, kecuali belerang sama argon. Kenapa sih belerang tidak termasuk ke dalam bentuk senyawa seperti unsur lainnya? Terima kasih. Terima kasih Okta atas pertanyaannya. Selanjutnya Salsa tadi ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salsa Raihanis dari kelompok 1 Gas Mulia. Jadi saya mau tanya, ada nggak sih hubungan antara struktur atom, jari-jari atom, dan kereaktifan unsur periode ketiga dari Na ke argon? Kalau ada, bisa jelasin nggak bagaimana itu hubungannya? Terima kasih. Baik, terima kasih Salsa atas pertanyaannya. Oke, selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan Wisasa terlebih dahulu, akan dijawab oleh Rifki Ilham. Sebelumnya pertanyaannya kenapa pada asam basa hidroksida unsur silikon, fosfor, belerang, dan klorin menyatakan hidroksida yang tidak stabil? Itu jawabannya karena sifat asam basa hidroksida unsur periode ketiga tergantung dari perbedaan keelektronegatifannya unsurnya. Bisa juga dipengaruhi oleh energi ionisasi dari unsurnya. Nah, nilai keelektronegatifan dan energi ionisasi dari Na ke Cl semakin meningkat. Sehingga pada unsur silikon, fosfor, belerang, dan klorin akan membentuk ikatan yang dapat mengalami hidrolisis sehingga melepas ion H+. Contoh reaksinya yaitu misal pada silikon, asam basa hidroksida silikon membentuk hidroksida SiOH4. Lalu reaksinya menjadi SiOH2 atau menjadi H2SiO3 plus H2O. Karena ikatan O dan dengan H-nya bersifat polar sehingga ikatannya mengalami hidrolisis. Apakah Wisesa Ramadhani dapat dimengerti atau tidak? Oke, terima kasih Rifki. Itu jawabannya sangat membantu ya. Terima kasih kelompoknya Raida dan teman-teman. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Oktaviana akan dijawab oleh Michael Kenji. Ya, pertanyaannya, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Michael Kenji Prasetya. Di sini pertanyaannya, kenapa belerang tidak termasuk ke dalam bentuk senyawa seperti unsur yang lain? Itu jawabannya, semua unsur periode ketiga terdapat dalam keadaan terikat atau bersenyawa dengan logam lain, yaitu magnesium, aluminium, silikon, dan fosfor, kecuali belerang. Karena unsur belerang ini ternyata ditemukan dalam keadaan bebas dan membentuk molekul poliatomik dengan jumlah elektron valensinya itu adalah 8. Jadi unsur belerang ini sudah
Jadi unsur belerang ini sudah stabil dan struktur zat dalam keadaan bebas membentuk molekul poliatomik. Maka unsur belerang ini tidak terdapat bentuk senyawa seperti unsur yang lainnya. Apakah paham, Okta? Udah, terima kasih. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Salsa akan dijawab oleh Dela Amanda. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya kepada Salsa. Saya ulangi pertanyaannya, yaitu hubungan antar struktur atom, jari-jari atom, dan kereaktifan unsur-unsur periode ketiga dari Na ke Ar. Jadi jawabannya itu, struktur atom dari Na ke Al, muatan inti semakin kecil, maka jari-jarinya juga semakin kecil, sehingga semakin mudah melepas elektron, artinya semakin reaktif. Silikon memiliki muatan inti yang lebih besar, sehingga lebih mudah menangkap elektron. Tapi menangkap 4 elektron jadi kurang efektif. Sedangkan dari fosfor ke klorin, jari-jari semakin kecil semakin mudah menangkap elektron, sehingga semakin reaktif. Jadi itu jawabannya Salsa. Apa bisa dipahami? Bisa, makasih Dela. Iya. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah bertanya. Nah, teman-teman semua, seperti yang sudah dijanjikan tadi, kami akan menunjuk satu orang nih untuk menyimpulkan materi kita hari ini. Pada nyimak nggak nih materinya? Kira-kira siapa ya? Ragil mau milih mungkin? Siapa nih? Agus Ya. Agus. Siapa ya? Coba. Agus hadir gak Agus? Ada gak? Iya, hadir. Hadir. Coba Agus. Bagus. Ya, Apa jadi yang udah tadi kita pelajari? ya simpulan dari saya yang saya dapat sih, unsur-unsur periode ketiga mempunyai jumlah kulit yang sama atau 3 kulit. Lalu elektron valensinya meningkat dari kiri ke kanan. Terus juga unsur-unsurnya itu ada Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, dan Ar. Unsur-unsur ini juga ada jari-jari atom, keelektronegatifan dan yang lain-lain. Nah, masing-masing unsur juga memiliki kegunaan di kehidupan sehari-hari kita. Oke, bagus banget Agus sudah menyimak materinya. Agus bisa nggak nyebutin kegunaan unsur-unsur aluminium dalam kehidupan sehari-hari? Kayak buat penggorengan, panci, keperluan alat rumah tangga mungkin. Oh my God, Agus. Wah, betul banget. Terima kasih ya Agus sudah menyimak materi kita hari ini. Agus. Dan pastinya terima kasih juga untuk teman-teman semua yang sudah menyimak juga materinya. Selanjutnya, kami akan membacakan notulensi materi kita hari ini yang akan dibacakan oleh Andini Bintang. Untuk Andini dipersilahkan. Sebelumnya, terima kasih untuk Oktaviana, Wisesa, dan Salsa yang sudah mengajukan pertanyaan pada hari ini. Selanjutnya, notulensi materi kita hari ini adalah mengenai unsur-unsur periode ketiga yang di dalamnya terdapat natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosfor, belerang, klorin, dan argon. Unsur-unsur periode ketiga mempunyai sifat-sifat yang terdiri dari yang pertama ada sifat periodik, yaitu dari nomor atom, konfigurasi elektron, jari-jari atom, keelektronegatifan, dan lain-lain. Yang kedua itu ada sifat fisis, terdiri dari 2 sifat, yaitu energi ionisasi dan titik leleh, serta titik didihnya. Yang terakhir ada sifat kimia. Sifat kimia terdiri dari sifat logam dan non-logam, sifat pereduksi dan pengoksidasi. Yang terakhir ada sifat asam basa, hidroksida, dan sifat senyawanya. Lalu kita mempelajari struktur dari unsur-unsur ini dan kegunaannya yang dimiliki dalam kehidupan sehari-hari seperti yang dikatakan Agus tadi. Terima kasih. Terima kasih Andini sudah membacakan notulensi materi pada hari ini. Ternyata banyak sekali ya yang kita sudah pelajari hari ini. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat bagi kita semua di kelak waktu nanti. Baik, selesai sudah presentasi pada hari ini. Jangan lupa untuk mengisi link absen di kolom chat ya teman-teman. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah berpartisipasi dan meluangkan waktunya. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.